Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya bersama Ibu Ulfa Mutia, saya Hasan Basri dan kawan saya Ibu Ulfa Mutia akan mencoba membuat percakapan coaching. Untuk giliran yang pertama saya menjadi coach dan Ibu Ulfa Mutia menjadi kuci. Untuk kasus dari saya, siswa yang sering lupa salat dan bahkan ada orang tua yang melarang siswanya ataupun anaknya untuk salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mutia. Alhamdulillah, selamat siang Pak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah sama Bu. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mendapat keridhaan dan kelancaran dalam melaksanakan semua aktivitas kita hari ini, Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, Bu. Bagaimana Bu Mutia? Saya lihat dari raut wajah Ibu Mutia, kayaknya ada masalah apa, ada yang ingin Ibu ceritakan ataupun Ibu bicarakan dengan saya, Bu. Iya, betul Pak Hasan. Sebenarnya saya pengen ngobrol dan pengen curhat sama Pak Hasan tentang proses pembelajaran saya di kelas saya Pak Hasan. Boleh, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Pak Hasan kan, sebenarnya saya bingung nih belakangan ini. Bingungnya dengan anak-anak didik saya, Pak. Jadi, kenapa ya? Anak didik saya masih ada yang tidak mau sholat. Padahal di setiap rutinitas, baik itu di pagi hari, di sedang saya beri pelajaran, bahkan setiap hari, Pak. Saya selalu mengingatkan mereka untuk melaksanakan sholat. Sekarang coba Ibu ceritakan apa kendala yang Ibu alami saat ini. Begini Pak Hasan, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran saya kan tentang Ya, nilai agama dan moral, Pak, pada ya, saat kegiatan rutinitas di luar kelas. Di mana ketika saat ketika saya bertanya itu kepada anak-anak, siapa yang ada sholat? Ada sebagian dari mereka jawabnya, ada Bu, saya ada sholat. Tapi ada juga yang jawab, saya lupa Bu sholat. Kelupaan dia sholatnya. ya. Namun ada juga yang jawabnya begini, saya Bu nggak dilarang sama orang tua saya untuk sholat. Duh, tuh saya sangat miris Pak, sangat sangat memprihatinkan sekali. Saya sangat sedih mendengar jawaban itu dari anak didik saya. Kenapa ya? Ya. Dalam pikiran saya, kenapa ya masih ada orang tua yang melarang anaknya sholat? Padahal kan kita ini seorang muslim. Nah, Ya. jadi saya pengen ini mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya Pak kira-kira? Iya, Pak. Iya, Bu. Jadi dari sini, dari cerita Ibu, saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ada anak yang lupa salat dan ada juga sebagian anak yang dilarang salat oleh orang tuanya. Jadi
ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu tentang nilai agama dan moral. Begitu kan, Bu? Iya, Pak. Karena kan menurut saya, sholat ini kan sangat penting bagi anak sejak dini. Karena kan sholat ini, dengan kita sholat kan bisa meruntuhkan segala maksiat, ya kan, Pak? Iya, benar sekali. Dengan Iya, Bu, kita benar sholat, sekali. berarti kita sudah mendirikan tiang agama. Makanya Iya, benar, sangat Bu. penting ini sholat. Pondasi pertama dari segalanya adalah sholat, ya kan, Pak? Iya, Bu. Iya. Nah, itu, Pak. Tapi masa ada orang tua yang melarang sholat? Mungkin orang tua dianya, Bu, tidak punya ilmu agama ataupun tidak paham, bahkan kadang tidak pernah peduli akan agama, ilmu agama, Bu, ya. Oh iya, Bu, dari Hmm. permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Insya Allah, Pak, saya merencanakan ini akan melakukan perbaikan. Perbaikan dalam segi proses pembelajaran saya, bagaimana nanti ke depannya pembelajaran saya ini menjadi lebih baik, bisa diterima sama peserta didik saya, Pak. Boleh juga, Bu, ya. Mungkin pembelajaran yang kurang menyenangkan. Oh ya, Bu. Benar sekali, Bu. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral untuk anak dengan baik agar anak tersebut mau untuk salat dan juga orang tuanya mendukung untuk program pembelajaran kita ini serta orang tua juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu salat apa seperti apa menurut Ibu? Um, Menurut saya ini, Pak, ini menurut saya sudah pikirkan matang-matang ini. Untuk Iya, Bu. mencapai nilai agama dan moral anak itu, saya Mhm. akan memulainya dengan mengajarkan anak itu yang pertama sekali di kegiatan yang awal sekali, yaitu berwudu. Saya Iya, akan benar sekali, mengajak Bu. mereka, iya, Pak, Iya, saya Bu, akan yang boleh mengajak dicoba. mereka berwudu, Iya, membawa mereka ke tempat wudu. Di sekolah kan pasti ada disediakan fasilitas untuk berwudu, ya, sekurang-kurangnya keran air lah, walaupun satu keran, ya kan? Saya iya, akan Bu. bawa mereka untuk berwudu, saya praktikkan gerakan wudunya sampai selesai. Kemudian setelah itu, saya ajak mereka untuk melaksanakan sholat. Dengan saya ajarkan gerakan sholat, langsung saya praktikkan. Setelah Mhm. itu, saya praktikkan juga bacaan-bacaan sholatnya. Nah, itu yang akan saya tempuh dari segi saya sebagai seorang guru. Namun, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membuat program kegiatan sholat duha. Sholat Iya, duha boleh, Bu. yang dilaksanakan, pertama sekali Iya. saya minta dulu untuk pembiasaan dulu untuk 1 minggu 1 kali. Jika Mhm. nanti sudah terbiasa, mudah-mudahan bisa setiap hari lah, Pak, kita Iya, melaksanakan sholat duha. iya. Nanti waktu sholat duha itu saya juga menanamkan, mempraktekkan itu, pertama sekali gurulah jadi imam. Nanti jika Iya. memang sudah terbiasa, kita minta muridnya menjadi imam. Mungkin dengan seperti itu anak-anak akan lebih mau meningkatkan sholatnya, ya kan? Nah, bagi wali murid tadi yang melarang anaknya itu, saya mungkin akan mengajak kepala sekolah untuk membuat acara mengadakan parenting, artinya kelas orang tua, Iya. dengan mengundang seorang ahli agama. Kalau kita di Aceh ini kan Tengku lah, Pak. Iya, iya, Kita benar sekali. undang ke sekolah untuk Iya, iya. memberikan ceramah atau materi tentang pentingnya dukungan orang tua atau menjadi orang tua yang baik, kepada bagaimana mengajarkan anaknya itu ilmu agama gitu, Pak. Nah, jika itu sudah
sudah kita tanamkan, kita jalankan, insya Allah ke depannya itu moral dan akhlak anak-anak juga akan baik gitu Pak. Karena kan sholat itu Ya, sangat penting kan, sangat penting. Apalagi kita ini orang Muslim, kemudian benar sekali Bu. Ya Bu. lingkungan kita mayoritasnya Ya, memang beragama Muslim. iya Bu. Ya Bu, saya setuju dengan pemikiran dan ide Ibu. Salah satunya untuk memastikan siswa mau salat di rumah, yaitu di sekolah terlebih dahulu diajarkan cara berwudu lah, diajarkan cara membaca salat, banyaklah Mhm. hal dan dijadikan apanya panutan kita sebagai guru untuk dijadikan imam. Mungkin mudah-mudahan dengan rencana Ibu ini siswanya mau melaksanakan salatnya di rumah dan juga mendapat dorongan dari orang tua dan persetujuan dari orang tua. Jadi Ibu pingin anak ini mau untuk salat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk salat dan tidak melarang anaknya untuk salat, begitu Bu. Iya, iya Pak, benar sekali. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini Bu? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang, anak saya mau salat ataupun tidak salat itu bukan urusan ibu. Padahal itu kan salat ini seharusnya mereka itu orang tua berterima kasih kepada kitanya, Bu. Mengapa demikian? Mhm. Kita kan telah membantu dia menyelesaikan tugasnya. Ini seharusnya bukan tugas kita guru, akan tetapi tugas dari orang tuanya untuk mengingatkan salat, bahkan mengajar anaknya untuk bisa salat. Ini aneh ya, Bu. Bisa-bisa Iya, ada orang tua yang melarang anaknya untuk salat. Ya. iya, Lalu sangat mirip. bagaimana Ibu menanggapinya, Bu? Ah, itu kalau menurut saya itu saya akan menanggapinya seperti ini. Saya akan berbicara dari hati ke hati. Saya akan mengajak orang tua itu Iya. untuk melakukan refleksi dan akan saya sampaikan secara perlahan-lahan terhadap orang tua tersebut. Mudah-mudahan dengan jalan ini, jalan yang saya tempuh ini bisa tersentuh hatinya, Pak. Iya, boleh juga deh, Bu. Oke, Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini, Bu? Uh, saya pikir ketika pembelajaran itu saya itu cukup menjelaskannya saja atau menyampaikannya saja kepada murid itu sekedar hanya materi saja saya sampaikan. Rupanya tidak cukup, rupanya Pak ya. Ya, Seharusnya kita sebagai guru ini juga mempraktikkan kegiatan-kegiatan pembelajaran ini seperti tadi berwudu, melaksanakan sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, serta kalau bisa doa setelah sholat. Nah, jadi jika itu telah kita laksanakan, pembelajaran ini sangat bermakna bagi mereka. Tidak hanya menyampaikan materi. Jadi iya, itu ya. akan lebih baik menurut saya itu, Pak. Nah, benar sekali, Bu. Akan tetapi bukan rencana kita ini kan apabila kita jalankan sendiri bukan sulit, bukan nggak bisa. Akan tetapi kan jika ada bantuan ataupun dorongan dari orang lain kan lebih mudah untuk dijalankan. Kira-kira, Bu, Hmm. apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan yang telah Ibu rencanakan ini? Benar sekali Pak, saya sangat butuh dukungan ini. Dukungannya itu yang terutama sekali dari kepala sekolah. Ya, Uh, Kemudian dari rekan sejawat kan, apalagi guru mm, agama itu sangat saya butuhkan sekali. Dan ya, pemangku-pemangku kepentingan lainnya seperti atau sesekali saya ajak komite sekolah gitu Pak. ya, boleh juga. Atau kita undang tungku dakwah Tentu, seperti yang tadi ya, saya ya, ya. jelaskan. Juga saya butuh dukungan murid,
dan wali murid. Karena dengan kita berkolaborasi seperti itu, insya Allah kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Dan saya yakin ini akan sukses, Pak. Mudah-mudahan ya, Bu. Eh, Bagus sekali itu, Bu Mutia. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan tugas ini. Mengapa demikian? Karena dengan berkolaborasi, semua yang berat akan menjadi ringan ya, Bu. Iya, iya Pak. Benar sekali, Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan pinginnya saya, Bu, ya kan. Eh, setelah setelah Ibu melaksanakannya, ini kan saya ingin mendengar cerita kalau sudah melakukan kegiatan itu, kira-kira eh, kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Insya Allah Pak, akan saya segerakan. Setelah saya pikir, saya rancang-rancang, saya buat rencananya, itu insya Allah akan saya lakukannya minggu depan Pak, jika tidak ada halangan dan rintangan. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan dan dimudahkan ya, Bu. Oh ya, Bu, Iya. minggu depan ya, Bu. Oke, Bung Tia. Saya tunggu hasil setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan praktek salat di sekolah, parenting orang tua, ataupun kelas orang tua, dan melakukan refleksi. Luar biasa, Bung Tia. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk berbagi sikan yang menjadi pemikiran Ibu ataupun yang menjadi beban Ibu. Ya, sama-sama Pak Hasan. Pak Hasan, saya juga berterima kasih karena sudah menemani saya mengobrol dan mendengar curhat saya tentang anak didik saya. Dan saya pun sangat lega sudah mendapatkan beberapa solusi dari Pak Hasan. Sama-sama, Bung Tia. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Iya, Pak Hasan, terima kasih. Nah, baiklah, sekarang saya bersama Pak Hasan juga akan melakukan percakapan coaching mengenai kasus seorang teman sejawat sedang bercerita jika muridnya sering terlambat mengumpulkan tugas. Guru tersebut mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak menemukan siswa yang malas mengerjakan tugas. Dari 17 anak, terdapat 4 sampai 8 anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, di sini saya sebagai coach dan Pak Hasan Basri sebagai coaching. Baiklah. Assalamualaikum Pak Hasan, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Baik. Alhamdulillah, Bu. Baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah Pak Hasan, sejak saya juga baik. Pak Hasan, sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Pak Hasan. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, Bu. Tapi bukan saya takut mengganggu waktu Ibu, Bu. Saya merasa kalau saya ceritakan ke Ibu, apalagi saya lihat Ibu kan masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan, kan, Bu. Takutnya bukan apanya keganggu waktunya Ibu. Begini, Ibu. Saya sebenarnya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Ibu bisa membantu dan mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Cuma, Bu, saya agak kurang enak sama Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, takutnya waktu Ibu terganggu oleh saya, Bu. Tidak Pak Hasan, dengan senang hati saya akan membantu Pak Hasan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Pak Hasan harapkan nanti? Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah
yang saya hadapi dan saya harap setelah diskusi kita mampu meningkatkan semangat siswa, Bu. Karena mengapa, Bu? Saya lihat, Bu, akhir-akhir ini siswa saya, Bu, semangatnya dalam belajar bisa dibilang hampir tidak ada. Apakah pengaruh libur kemarin ataupun entah apa, saya kurang tahu juga, Bu. Oh, begitu ya Pak Hasan. Coba Pak Hasan ceritakan secara detail bagaimana sih permasalahan sesungguhnya? Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini bukan ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas, Bu. Sebenarnya, Bu, kelas saya siswanya tidak terlalu banyak, Bu. Hanya sekitar 17 orang. Akan tetapi ada beberapa siswa, hampir boleh dibilang, Bu, 40% lah, Bu. Anak yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagian mana materi yang belum dipahami, Bu. Saya, Bu, dalam mengajar selalu, Bu, mengulang-mengulang kembali, bahkan menanyakan kepada mereka, ini sudah ngerti belum? Ini sudah mengerti belum? Ada yang ingin ditanyakan? Gitu, Bu. Selalu saya lakukan sebelum melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya, selalu saya tanyakan, sudah mengerti belum? Namun, Hmm, Bu, setelah evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin bukan tugas yang saya berikan ini berat atau gimana saya kurang tahu juga, Bu. Sisanya bukan yang lain, yang tidak aktif ini pasif semua dan menunggu tugas ini diberikan ataupun dibuatkan PR. Kan nggak mungkin, Bu. Sebagian siswa, sebagian teman-temannya sudah mengerjakan di sekolah. masa Masa iya, sebagian lagi minta dijadikan PR, ini kan tidak adil. Dan apabila mhm, saya biarkan ini berlangsung, ini anak-anak lain akan minta juga dijadikan PR. Maka baru karena kalau PR kan masih ada yang bisa membantu orang tuanya di rumah dan bahkan iya, waktunya lebih lama dibandingkan di sekolah. Kalau di sekolah kan waktunya sedikit. iya iya, Makanya saya tidak memberikan mereka untuk dijadikan PR PR. tugas yang saya berikan, Bu. Kalau boleh tahu Pak, apakah, keterlambatan mengumpulkan tugas ini hanya terjadi di satu mapel atau di semua mapel ini Pak? Sebenarnya, Bu, tidak di semua mapel, Bu. Ada juga pelajaran yang lebih cepat. Ini kan saya ini kebetulan guru kelas, Bu, bukan guru mapel. Saya juga mengajarkan Mmm, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Saya lihat bukan kalau pelajaran IPA mereka lebih cepat. antusias dalam mengerjakan Mmm, tugas dan lebih cepat dalam mengumpulkan tugas, bukan? Tapi ini, Bu, kan aneh. Kenapa pelajaran bahasa Indonesia ini eh, lambat dalam mengerjakan tugas? Saya nggak tahu juga apakah ini pengaruh lingkungan atau kenapa. Mungkin kadang ini pelajaran kebetulan bukan pelajaran bahasa Indonesia ini di jam awal. Mungkin mereka nggak apa ini nggak semangat, belum muncul semangat dalam belajar dan bahkan kadang-kadang dia kurang fokus mungkin ya, Bu. oh kenapa ya? Kira-kira kenapa bisa begitu Pak ya? Kenapa bisa kurang fokus gitu ya? Karena kan kalau tadi Bapak cerita itu pelajarannya pas di awal pelajaran kan? Iya, Bu. Kira-kira Pada kenapa? pelajaran bahasa Indonesia di kelas anak, Bu, kurang antusias. Nah, tapi nggak tahu kenapa juga, Bu. Pelajaran lain antusias mereka, ya kan? Tapi di pelajaran bahasa Indonesia ini antusiasnya bisa dibilang yang ada cuma 50%. Yang lain pasif, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula pada saat saya berikan tugas, mereka sibuk bermain, Bu. Asyik bermain. Entah apa ini main, Kak. Nggak tahu juga, bukan? Ini saya heran kenapa mereka begini, Bu. Iya. Mau tahu ini bagaimana cara Pak Hasan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas Bapak? Pada waktu itu anak-anak, Bu, saya
suruh membuka buku, Bu. Suruh membuka buku dan saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak anak untuk bertanya jawab. Mungkin bukan cara yang saya lakukan ini dengan cara menyuruh membuka buku, ini mungkin kurang efektif. Seharusnya ini kan di pelajaran-pelajaran awal jam-jam pertama, seharusnya saya lakukanlah ES breaking ini langsung, Bu. Saya menyuruh siswa untuk Hmm, membuka buku dan saya menjelaskan di depan, lalu saya mengajak anak-anak untuk bertanya jawab. Bagaimana respon anak-anak ketika Bapak terapkan pembelajaran seperti itu? Ada satu dua anak yang responnya aktif dan bertanya jawab, Bu. Tapi sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat. Itulah, Bu, yang saya bilang tadi, yang ada sebagian memang mungkin nih kan anak-anak yang pintar ataupun orang tuanya Mhm, yang apanya yang banyak ada dorongan lah dari orang tuanya. Mereka, Bu, lebih aktif dibandingkan dengan siswa. Ada beberapa siswa dalam saya apanya menyuruh mereka membuka buku dan menjelaskan di depan, lalu saya mengajak anak-anak untuk tanya jawab, ini masih ada yang tidak bersemangat, Bu. oh, jadi seperti itu ya, Pak, permasalahannya. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, Pak Hasan kan sekarang sudah tahu akar permasalahannya. Lalu Hmm. upaya apa yang akan Pak Hasan lakukan? Selama ini bukan yang sudah saya lakukan, Bu. Dan bahkan rencana akan saya tambah juga, Bu kan. Yang saya lakukan lewat WA Group, Bu. Saya ingatkan lewat WA Group, boleh jadi, Bu, dengan WA Group kadang-kadang, Bu, mereka nggak ada paket, boleh dibilang, Bu kan. Ini rencananya, Bu, kebetulan, Bu, saya ada beberapa siswa yang searah pulang. Dan kadang-kadang ada juga orang tua siswa yang kadang-kadang duduk di warkop. Kebetulan, Bu, saya suka juga duduk di warkop. Nanti rencananya saya bilang langsung sama orang tuanya, Bu. Berarti Bapak sudah ingatkan lah ya. Iya, Bu. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Pak Hasan kan sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin menurut saya nih Pak Hasan ingin merubah metode enggak? Sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi. Oh iya, Bu. Kenapa saya tidak pernah berpikir untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan pembelajaran yang lebih yang bisa membuat siswanya tertarik. Wah, mungkin saya bisa mengganti metode, bukan hanya dengan menggunakan ataupun membuka buku dan menyuruh siswa ke depan dan bertanya jawab. Kan di sini saya kan bisa juga kadang-kadang saya menggunakan metode-metode bermain lah, Bu. Ya. Mungkin itu, Bu, kendalanya. Ya Pak, itu kan itu upaya Bapak itu bagus sekali. Mungkin kan selama ini Bapak menggunakan hanya dengan metode ceramah, tanya jawab. Mungkin anak-anak itu merasa bosan, jenuh, dan bisa ditebak. Kadang-kadang anak bisa bilang begini, sebentar lagi tuh pasti Bapak tanya sama kita. Nah, bentar lagi pasti Bapak suruh tulis sama kita. Nah, apa Bapak sekarang bisa memikirkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif lagi? Nah, misalnya sekarang kan Iya, banyak ini IT kan iya, Bu. menggunakan Iya, iya, Canva, benar. Iya, PPT, Bu. atau Iya, iya, bermain Bu. peran. Jadi anak-anak lebih banyak terlibat begitu, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya gunakan membosankan, mungkin kurang disenangi oleh siswa. Mungkin Iya. dalam saya menjalankan ini tidak tidak melihat si siswanya dan tidak berpihak.
pembelajaran yang saya lakukan kurang berpihak kepada siswa mungkin, Bu. Iya, Bapak mungkin untuk kedepannya bisa mengelompokkan dulu siswanya yang apa dia sukai berdasarkan bakat minat mereka. Ada yang suka menjurus ke apa bercerita atau bermain peran atau lihat gambar begitu, Pak. Bapak kelompokkan dulu. Ya, Pak ya. Ya. Jadi setelah Bapak pikirkan metode ke depannya, apa yang akan Pak Hasan lakukan ini secepatnya ini? Rencananya, Bu, dan insya Allah saya akan melakukan refleksi pembelajaran khususnya di pelajaran bahasa Indonesia karena pelajaran lain saya rasa sudah sangat bagus, ya Bu. Yang selama ini yang kurang antusiasnya siswa selama ini di pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Saya, Bu, akan menggunakan metode yang lain dan menarik dan media pembelajaran yang aktif, misalkan dengan membuat bahan ajar ya dari apa ini berbentuk PPT, Hmm. membentuk PPT dan saya menggunakan Infocus lah, Bu. Mungkin, Bu, dengan begitu siswa akan apa ya dibawa ke alam langsung lah, Bu, berhadapan dengan permasalahannya bisa ditonton lewat video, Bu. Iya, benar Pak Hasan. Langkah Pak Hasan itu sudah sangat tepat dan kalau menurut saya nih, saya sarankan tambahkan lagi ice breaking-nya, teknik stop-nya, Pak ya. Saya sangat Ya, Bu. setuju dengan langkah Pak Hasan. Syukurlah, Bu. Sekarang, Bu, dengan saya bercerita dengan Ibu dan membagi keluhan dengan Ibu, saya menjadi lega. Saya sudah menemukan bagaimana cara menyelesaikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini, Bu. Ya, setelah diskusi ini nih Pak Hasan, komitmen apakah yang akan nanti Pak Hasan lakukan? Rencananya saya, Bu, akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran, Bu. Untuk saat ini kan, Bu, kalau saya ingin mengembangkan diri ini kan, Mas, sangat banyak media untuk bisa mengembangkan diri, Bu. Salah satunya PMM yang disediakan oleh kementerian. Di sana kan banyak materi-materi yang mengejarkan bagaimana mengembangkan diri saya sebagai guru. Iya, kalau komunitas belajar di lingkungan Bapak itu ada kan? Ada, Bu. Kombel-kombel? Ada, Bu. Cuma apanya kadang-kadang, Bu, kurang aktif karena kan banyak guru juga, Bu, yang banyak kegiatan di luar kadang-kadang. Kecuali, Bu, Kombel ini dilakukan secara online tuh banyak yang mengikuti, Bu. Karena guru sini, Bu, banyak yang buru-buru pulang. Mungkin karena ada dengan berbagai alasan, Bu. Kadang-kadang ada yang mengantar anaknya ke ngaji, ke tempat ngaji, ada juga yang menjemput siswanya, Bu. Makanya untuk kumpulnya kalau secara langsungnya, Bu, kurang aktif, Bu. Mudah-mudahan ada kedepannya bisa kita buat kombel yang aktif ya Pak. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, keren sekali Pak Hasan. Pak Hasan pasti bisa melakukannya. Semangat ya Pak Hasan. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Pak Hasan.